Halo semuanya, ketemu lagi dengan Miss Tekla di sini. Pada kesempatan hari ini, Miss Tekla akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan cacah. Sebelum kita belajar tentang penjumlahan bilangan cacah, sebaiknya kita tahu apa itu yang dimaksud dengan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara penjumlahan bilangan cacah. Untuk penjumlahan bilangan cacah, Miss Tekla mengajarkan dengan metode bersusun. Yang pertama yaitu metode bersusun tanpa menyimpan. Saya berikan contoh sebagai berikut. 235 ditambah 542. Cara pertama adalah letakkan dengan cara bersusun ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya dan beri tanda penjumlahan. Misalkan 235, di bawahnya kita letakkan 542, di mana 5 adalah satuan dan yang di sini 2 juga satuan, jadi harus sama nilai tempatnya. 3 adalah puluhan, 4 juga puluhan, 2 adalah ratusan dan 5 juga ratusan. Lalu beri tandanya penjumlahan. Langkah kedua adalah mulai menjumlahkan pada nilai tempat satuan atau mulai dari paling kanan. Jadi yang kita mulai adalah dari sini. 5 tambah 2 sama dengan 7. Lalu langkah ketiga lanjutkan dengan penjumlahan pada nilai tempat puluhan. Jadi semakin ke kiri. 3 tambah 4 sama dengan 7. Dan yang terakhir adalah melanjutkan penjumlahan nilai tempat ke tempat yang lebih besar atau ratusan atau ribuan. Kalau ini cuma ratusan, jadi yang ini yang terakhir. 2 tambah 5 sama dengan 7. Langkah terakhir adalah tuliskan hasil penjumlahannya. Jadi 235 ditambah 542 sama dengan 771. Itu metode bersusun tanpa menyimpan. Nah, yang kedua, Miss Tekla akan menjelaskan cara metode bersusun dengan menyimpan. Misalkan Miss Tekla punya contoh 275 ditambah 487. Langkah pertama yaitu letakkan dengan cara bersusun ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya dan beri tanda penjumlahan masih sama seperti ini. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Nah, kita lihat langkah kedua yaitu dengan menjumlahkan pada nilai tempat satuan. Jadi mulai dari kanan lagi. 5 tambah 7. 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, apa yang harus dilakukan ketika hasilnya adalah 2 digit seperti ini? Ketika ada 2 digit, berarti digit pertama ditulis di bagian atas, berarti 1, Miss Tekla tulis di atasnya 7. Lalu bagian digit kedua atau nilai 2 ini kita letakkan di bawah operasinya tadi. Jadi seperti ini. Kita lanjut ke langkah keempat, yaitu dengan yang berikutnya menjumlahkan pada bagian puluhan. Jadi ini 1 tambah 7 tambah 8 sama dengan 16. Masih 2 digit. Jadi apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan adalah digit pertama diletakkan di atas ini dan digit kedua 6 ini kita letakkan di bawah sini. Oke? Kalau sudah, kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu dengan menjumlahkan pada nilai tempat ratusan. Kita jumlahkan yang ini. Berarti 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. Nah, kalau hasilnya itu cuma 1 digit cukup ditulis seperti ini. Kalau 2 digit nanti juga cukup ditulis sama di sebelahnya. Jadi, kita harus tuliskan hasilnya. Jadi hasilnya 275 tambah 487 sama dengan 762. Ini adalah cara penjumlahan. Mari kita mencoba. Miss Tekla ada soal. Kita coba bersama-sama ya. Kalau Miss Tekla punya soal 1616 ditambah 322. Tidak lupakan kita harus mensusun seperti tadi. Nilai satuan di satuan, puluhan di puluhan, ratusan di ratusan, dan seterusnya. Lalu tandanya penjumlahan, berarti pakai tanda penjumlahan. Kita kerjakan dari mana? Dari paling kanan.
Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Lalu kita kerjakan yang di bagian puluhan. Nilai tempat puluhan 1 tambah 2, 3. Lalu 6 tambah 3 sama dengan 9. 1, 1. Jadi 1616 ditambah 322 sama dengan 1938. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Miss Tekla punya soal 15.984 ditambah 4.999. Langkahnya sama, kita susun seperti tadi, seperti ini. Lalu kita jumlahkan dari paling kanan. 4 tambah 9 sama dengan 13. Jadi satunya kita tulis di atas sini dan 3-nya ini kita tulis di bawah. Kita lanjut ke bagian sebelah kiri atau puluhan. 1 tambah 8 tambah 9 sama dengan 18. Kita satunya kita tulis di sini dan 8-nya kita tulis di bawah operasinya tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. 1 tambah 9 tambah 9 sama dengan 19. Satunya ini kita tulis di sini dan 9-nya kita tulis di sini. Kita lanjut ke ribuan. 1 tambah 5 tambah 4 sama dengan 10. Satunya kita tulis di atas sini dan 0-nya kita tulis di sini. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 15.984 ditambah 4.999 sama dengan 20.983. Nah, ketika ada ribuan jangan lupa dikasih titik ini ya. Kita lanjut ke poin kedua. Pada poin kedua, kita akan belajar tentang pengurangan bilangan cacah. Metode yang digunakan masih sama, yaitu metode bersusun. Pada metode bersusun ini, yang pertama saya akan memberikan contoh tanpa menyimpan. Contoh soalnya adalah 568 kurangi 243. Langkahnya sama, kita tulis seperti tadi, bersusun ke bawah, lalu tanda pengurangannya. Dan langkah kedua adalah mengurangkan pada nilai tempat satuan paling kanan. Jadi paling kanan dulu. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Lalu ke pengurangan bagian tempat puluhan. 6 kurangi 4 sama dengan 2. Dan lanjut ke bagian tempat ratusan. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Tuliskan hasil pengurangannya. Jadi 568 kurangi 243 sama dengan 325. Ini tanpa menyimpan atau tanpa penyimpanan. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Dengan menyimpan. Misalkan Miss Tekla punya soal 547 kurangi 339. Langkahnya masih sama, kita tulis bersusun ke bawah seperti tadi. Lalu kita coba operasikan dari paling kanan, yang ini. 7 kurangi 9. 7 kurangi 9 tidak bisa dikerjakan, sehingga kita harus meminjam 1 puluhan dari 4. Ini kan tadi puluhan, kita pinjam 1 jadinya 10 ya. Berarti ini berkurang, jadi tinggal punya 30. Atau kita tulis 3 saja, puluhan 3. Nah, kita jumlahkan ini. 10 tambah 7 kurang 9 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Berarti 8 ini kita tulis di sini. Lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu mengerjakan pada nilai puluhan. Jadi yang ini 3 kurangi 3 sama dengan 0. Lanjut ke ratusannya. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Jadi 547 kurangi 339 sama dengan 208. Ini dengan menyimpan. Mari kita coba kerjakan bersama. Saya punya satu soal. Soal pertama 1999 kurangi 888. Langkahnya masih sama, kita buat susun ke bawah. Nah, kira-kira perlu nggak ini menyimpan atau meminjam dari temannya? Tidak perlu, karena di atas ini angkanya lebih besar dari yang di bawah. Jadi 9 kurangi 8 sama dengan 1. Lanjut lagi ke puluhan. 9 kurangi 8, 1. 9 kurangi 8, 1. Dan ini 1. Jadi 1999 kurangi 888 sama dengan 1111. Oke, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya punya soal
9.762 dikurangi 4.694. Kita susun seperti tadi, lalu tandanya berpengurangan. Sekarang kita lihat 2 dan 4. Berarti ini perlu menyimpan, karena 2 tidak bisa dikurang dengan 4. Kita harus pinjam puluhan dari 6. Kita punya 10, berarti ini tinggal punya 5. 10 tambah 2 kurang 4 sama dengan 8. Nah, yang ini 5 kurang 9 bisa enggak? Enggak kan? Berarti kita harus pinjam dari 7. Ini tinggal punya 6, kita pinjam. 10 tambah 5 kurang 9 sama dengan 6. Nah, sekarang ini 6 kurang 6 sama dengan 0. 9 kurang 4 bisa 5. Oke, jadi 9.762 dikurangi 4.694 sama dengan 5.068. Itu tadi adalah bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan caca dengan metode bersusun. Semoga video ini dapat membantu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.